Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Andreas Agil selaku dosen pembimbing kami. Kemudian yang saya sayangi teman-teman seiman seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita bisa tetap hidup sampai saat ini, bisa tetap merasakan manisnya keimanan. Kita masih bisa menghirup udara segar tanpa membayar sepeser pun. Kita masih bisa berjalan di atas muka buminya mencari sebanyak mungkin kebaikan. Salat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemuda padang pasir, pendobrak pintu kebatilan menuju lautan hikmah penuh barokah. Saudara-saudariku seiman seperjuangan, di antara keutamaan agung yang jangan sampai kita lewatkan di bulan Ramadan ini adalah salat malam. Di bulan Ramadan ini kita kenal sekali dengan yang namanya sholat taraweh. Tentu kita sangat sering mendengar hadis-hadis tentang keutamaan sholat malam di bulan Ramadan, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat taraweh karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat malam secara umum memiliki keutamaan tersendiri. Seandainya seseorang mengetahui keutamaannya, kemudian merenungkannya, tentu ia akan merasa sangat berat jika tidak mengerjakannya. Di antara sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Bilal radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah sholat malam oleh kalian, karena sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sesungguhnya sholat malam dapat mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menggugurkan keburukan-keburukan, dan mengusir penyakit dari tubuh manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudariku seiman seperjuangan, mari kita perhatikan sabda beliau tadi yang artinya ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi demikianlah kebiasaan Nabi kita, kebiasaan para sahabat, para tabi'in, para ulama kita. Mereka tidak pernah luput dari salat malam. Tentu kita akan sangat suka apabila kita menjadi salah satu orang yang terpilih, menjadi orang yang dipilih oleh Rabb kita sebagai orang-orang yang diberi taufik oleh Allah berdiri di tengah kegelapan malam di antara jasad manusia lainnya yang sedang tertidur. Kita suka sekali akan menjadi hamba pilihan Allah ini. Dia beri kita taufik untuk berdiri mengerjakan sholat malam. Dia kokohkan kita. Kemudian dari lisan kita mengeluarkan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni membaca firman-Nya. Inilah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Mereka mendapatkan kelezatan dalam sholat malam. Kebiasaan ini meliputi ulama dan orang awam di sekitar mereka. Sofwan bin Sulaim rahimahullah, salah seorang guru Imam Malik bin Anas rahimahullah, hampir-hampir tidak pernah tidur malam hari. Ketika musim dingin tiba padanya, ia akan keluar dari rumahnya, kemudian mengerjakan sholat di atap rumahnya. Agar apa? Agar dinginnya malam tidak membuatnya mengantuk. Dan ketika musim panas tiba, ia akan sholat di tengah ruangan rumahnya agar pengapnya udara malam itu menghilangkan rasa kantuknya. Kemudian saat pagi tiba, ia akan berkata, "Ya Allah, ini kesungguhan yang dilakukan Sofwan, dan engkau lebih tahu tentang hakikatnya, yakni hakikat ikhlas atau tidak."
Demikian juga keadaan orang-orang soleh, para ulama dan fuqaha. Syekh Said Kamal menceritakan di antara mereka yang memasuki masjid pada pukul 2 malam, kemudian membaca 5 hizb dari Al-Quran, yang satu hizbnya itu kurang lebih setengah juz. Jadi jika 5 hizb itu kurang lebih 2,5 juz. Dan keadaan mereka demikian sampai sepanjang malam hingga subuh. Kemudian sementara manusia-manusia di antara kita pada malam hari bagaikan dinding yang roboh atau atap yang jatuh. Naudzubillah. Kebanyakan kita kalau sudah tertidur tidak bangun di malam hari, bahkan hampir tertinggal sholat wajib, seakan kalau kita tidur tidak bangun lagi. Lihatlah perbedaan kita dengan mereka. Kita tidak sedang membahas para sahabat. Yang saat ini kita bahas adalah orang-orang soleh yang sezaman dengan kita, mereka yang kita jumpai hidup di zaman yang sama dengan kita. Mari bersama-sama kita merenungkan kembali sabda beliau tadi, da'bus sholihin qablakum, yakni ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Jadi sholat malam ini kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Tidakkah kita ingin meniru mereka? Sebagian dari kita mungkin ingin menunggu waktu tua, ingin menunggu menikah dulu baru kita mau mengerjakan sholat malam, atau ingin sakit-sakitan dulu. Padahal jika dipikir, apakah nanti ketika kita sudah tua atau ketika kita sudah menikah, kita bisa dengan mudahnya bangun tuh sholat malam tanpa dibiasakan terlebih dahulu? Tentu tidak. Sungguh, jika sholat malam ini merupakan amal yang sangat mudah, niscaya semua orang akan melakukannya. Tapi karena banyaknya keutamaan, banyaknya keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang rela melakukan sholat malam di saat dinginnya malam mencekam, tapi mereka rela mengambil wudhu, kemudian berdiri mengerjakan sholat, disitulah Allah memberi karunia-Nya. Saudara-saudariku seiman seperjuangan, saat ini selagi kita masih punya waktu luang, selagi kita masih punya kesehatan, selagi kita masih punya rezeki yang berlimpah, selagi kita masih punya waktu dan kesempatan, marilah kita melakukan kebaikan sebanyak yang kita bisa. Jangan pernah menunda-nunda. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil kafirin, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam urusan akhirat, Allah perintahkan kita untuk bersegera berlari menggapainya. Sementara dalam urusan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih, yang artinya berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Quran surah Al-Mulk ayat 15. Kemudian Allah juga berfirman, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Ankabut ayat 20. Dan masih ada banyak lagi ayat semisalnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik agar kita senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan, dimudahkan melakukan amalan-amalan soleh.
Demikian kultum singkat dari saya. Terima kasih kepada saudara-saudari semua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua hingga akhir hayat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.